Nah sekarang yang ini bisa kita lihat, ini adalah intinya sel endotelium. Nah di sini kita lihat ini yang bagus sekali ya, atau polos yang contoh yang bagus itu intinya open face type seperti ini, open face type seperti ini ya. Nah ini juga satu lapis endotel dan satu lapis polos. Nah berarti ini juga termasuk prekapitular. Lalu yang di sini apa? Ini inti suatu sel yang di luarnya lagi, di luar dinding pembuluh darah. Di sini ini biasanya dinamakan sel satelit. Nah, di mana sel satelit ini fungsinya seperti stem cell. Ya, jadi dia bisa menggantikan sebagai sel autologosnya, bisa menggantikan sebagai sel endotelnya. Ini namanya sel satelit. Intinya menonjol keluar ya. Jadi ini adalah arterial prekapitular. Gimana? Kalau kimia terdiri dari satu lapis endotel dan otopolosnya itu 2 atau lebih, itu berarti termasuk ke dalam arteriol. Gitu ya. 2 sampai berapa arteriol? 2 sampai 5. Tanpa adanya lamina elastika baik interna maupun eksterna. Nah, nanti kalau sudah ada lamina elastika interna, baru itu arteri. Ada lamina elastika interna saja berarti arteri kecil. Kalau ada lamina elastika interna dan eksterna berarti arteri medium atau sedang ya. Lamina itu sama dengan tunika. Nah, lamina elastika interna itu berada di tunika intima. Sedangkan lamina elastika eksterna itu berada di tunika adventisia. Jadi istilahnya kalau lamina itu sama tunika ya artinya sama-sama lapisan ya. Tapi kita untuk membedakannya sendiri, kalau yang intima media adventisia kita bilangnya tunika. Tapi yang untuk elastika itu kita bilangnya lamina elastika interna dan lamina elastika eksterna. Ya. Oke, nah inilah yang dinamakan yang seperti cacing-cacing di dalam ini. Lamina elastika interna di tunika intima. Nah, ditambah lagi data lainnya adalah otopolosnya udah mulai ini pasti lebih dari 5 lapis ini. Yang di tunika media ini, otopolos di tunika media udah lebih dari 5 lapis. Oke, tunika lamina elastika eksternanya udah ada belum? Belum ada. Oke, berarti ini adalah arteri kecil. Ya, arteri kecil ya. Nah, temannya yang menemani, ini berarti vena kecil. Oke, sekarang ini ya, ini dengan pewarnaan HG dan ini pewarnaan PVG. Ada lihat, ada lamina elastika interna, ada. Terus tunika medianya lebih tebal lagi. Nah, di sini juga ada keriting-keriting ini. Lamina elastika eksterna di tunika adventisia. Ini ada keriting-keriting juga ya di sini ya. Lebih jelas lagi dengan menggunakan pewarnaan PVG. Ini hitam yang di luar ini biasanya memang lebih tebal daripada yang interna. Jadi lamina
luas sekali ya, selang-seling antara otot polos dan sabuk elastis. Adventisianya di sini tidak terlihat. Ya. Ini pewarnaan HE ya. Lalu ini juga pewarnaan HE. Bisa lihat bahwa ini lumennya. Kemudian ini tunika intimannya juga cuma kecil. Lalu tunika medianya juga sangat kecil. Nah, yang luas ini malah tunika adventisia. Kok tahu? Karena ada ini loh, otot polos yang berbentuk gelondong-gelondong gini. Ya, seperti terpotong melintang otot polosnya. Nah, ini tuh adalah sediaan vena dosa atau vena cava. Iya, vena besar atau vena cava. Jadi ciri-cirinya tunika intimannya sempit, tunika medianya juga sempit, malah tunika adventisianya yang sangat luas, sangat tebal ya. Nah, kalau dilihat-lihat, kadang-kadang ini tuh adik-adik suka salah sama jantung. Kadang-kadang pembesaran kecil ya. Vena cava pembesarannya agak besar, lalu kadang-kadang suka salah dengan jantung yang pembesarannya agak kecil. Oh, ventricle maksudnya? Kayak ventricle? Iya, intinya jantung. Jadi itu kayak endokardium, miokardium, itu kayak epikardium, ada lemak-lemaknya juga. Tapi adik-adik harus jeli membedakan antara kalau vena ini isinya otot polos, kalau jantung isinya otot jantung. Jadi harus bisa bedain mana otot polos, mana otot jantung. Ya, nanti di mikroskop harus bisa membedakan. Oke ya. Nah, ini adalah pewarnaan VVG karena sabuk elastisnya berwarna hitam. Nah, yang ditunjuk ini di sini ini. Apa sih yang ditunjuk ini? Pasang mikroskopnya. Ini apa? Lapisan yang di sini. Tunika media kan? Ada sabuk-sabuk elastisnya berseling-seling dengan otot polos. Lalu ada lagi yang ditunjuk di lapisan yang lebih pucat ini. Ini tunika adventisia, betul. Nah, di tunika adventisia ada lumen-lumen. Yang ini adalah pembuluh darah kecil yang memberi makan dari dinding pembuluh darah aorta ini. Nah, ini dinamakan vasa vasorum. Ya. Vasa vasorum itu adalah pembuluh darah yang lebih kecil yang memberi makan atau memberi nutrisi atau oksigenasi bagi pembuluh darah yang lebih besar. Contohnya ini. Jadi B, nama khusus lumennya vasa vasorum pada lapisan tunika adventisia, sediaan aorta. Gampang ini apa lapisan seperti cacing yang ditunjuk di bagian panah merah, tunika atau lamina elastika interna. Karena yang ditanya yang seperti cacing, lamina elastika interna. Dinding dari, jadi ini tuh dinding dari apa? Lumen apa? Medium arteri, arteri sedang. Kok tahu? Karena dia punya tunik lamina elastika interna dan lamina elastika externa. Ya. Jadi ini pasti medium arteri atau arteri sedang. Dok, boleh saya ngomong kalau misalkan yang medium itu skalanya yang interna sama eksterna itu hampir sama, itu makanya maksudnya medium. Skala itu apa? Kayak apa? Jumlah tebelnya itu sama itu. Nggak usah lihat tebelnya, pokoknya punya lamina elastika interna dan punya lamina elastika eksterna, berarti itu pasti medium. Kalau hanya lamina elastika interna saja, berarti itu yang small. Kalau yang aorta semua dari apa semua sabuk elastisnya itu tidak terpisah di interna dan eksterna, tapi dia sudah nyampur di sepanjang tunika media. Gampang kan?
sabut-sabut dengan ukuran lebih besar dan pewarnaannya lebih pucat kalau dibandingkan dengan sabut-sabut yang ada di sini. Nah, kalau ada di bingung ini apa? Lihat dulu sabut yang ada di sini. Sabut yang ada di sini, perhatikan ini adalah otot jantung. Ini adalah otot jantung. Nah, lalu ada lapisan. Kalau ini otot jantung berarti ini lapisan apa? Ini. Nama lapisannya apa? Miokardium. Lalu ada lapisan lagi yang berisi sabut-sabut yang lebih besar diameternya, tapi pewarnaannya lebih pucat. Ya, dan di situ tidak ada lemak. Berarti ini area endokardium. Nah, ini yang di sini endokardium. Nah, lapisan yang ini itu lapisan apa di antara endokardium dan miokardium? Subendokardium. Nah, mengandung bentukan pucat apa di lapisan subendokardium? Yang tadi saya bilang sabut-sabutnya lebih besar dan warnanya lebih pucat. Sabut Purkinje. Ya. Sabut Purkinje itu memiliki fungsi menghantarkan konduksi listrik. Ya, listrik. Sebenarnya ini tuh bukan sarafnya, ini tuh adalah otot jantung yang mengalami modifikasi menjadi dinamakan sabut Purkinje. Tapi di sini adalah tempatnya di mana konduksinya itu berjalan paling awal, nanti dia itu akan merembetkan ke otot jantung yang ada di miokardium. Berarti ini miokardium, endokardium itu epikardium memang. Ya. Jadi epikardiumnya di sana. Bagiannya lagi. Bawahnya apa? Ini. Bawahnya lagi. Ini di sana. Ini kan lanjutannya. Nah, jadi ini sama-sama endokardium. Ini subendokardium. Ini miokardium. Epikardiumnya di sini. Di luar ya. Dok, berarti ciri khasnya epikardium ada lemaknya sebenarnya. Betul. Kalau ini kan tidak ada lemak, jadi ini bukan epikardium. Ini bukan lemak, tapi ini sabut Purkinje. Itu ya. Kalau lemak itu benar-benar bolong-bolong ya. Kalau ini enggak bolong-bolong, ada intinya di tengah. Pucat aja dia, ada intinya di tengah. Kalau lemak itu benar-benar putih bolong, intinya itu di tepi. Kalau ini ada perhatikan ada intinya di tengah ya. Bukan lemak ini. Oke. Jadi ini endokardium, subendokardium, miokardium. Lanjut ya. Nah, ini baru yang namanya lemak. Oke. Kalau ini lemak, ada perhatikan lagi yang sebelah sini. Perhatikan lagi. Oh, ini otot jantung. Ini otot jantung. Berarti ini miokardium. Berarti yang ini ada lemaknya epikardium. Endokardiumnya mana di sini? Bawahnya kan dia berkebalikan, dua sisi yang berbeda ya. Jadi ujung petunjuk ke atas adalah lapisan epikardium, sediaan jantung. Kalau ditanya ujung petunjuk ke bawah adalah lapisan miokardium. Ini ada lemak nggak? Nah, ini perhatikan lagi, ini otot jantung. Nah, ini sabut. Nah, ini subendokardium yang isinya sabut Purkinje. Tapi yang ditunjuk yang ini, berarti jawabannya apa? Endokardium. Ya, yang ditunjuk yang ini jawabannya endokardium, sediaan jantung. Oke, ini juga ada lemaknya ya. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, ini bukan otot jantung, bukan otot polos. Ini hanyalah jaringan ikat dengan sabut-sabut kolagen. Tidak ada otot polosnya, tidak ada otot jantungnya. Ini lemak. Nah, jadi ini yang namanya sediaan perikardium. Perikardium yang di anatomi, kalau ada data anatomi, perikardiumnya itu sudah terlepas dari jantungnya karena ada ruangan antara perikardium dan jantung itu. Namanya parfum perikardium. Perikardium itu di atasnya epi lagi. Di luar, ya di atasnya atau di luar. Jadi kalau membuat sediaan histologi jantung, itu perikardiumnya pasti nggak akan kelihatan karena perikardium
perikardium itu sudah lepas. Jadi kalau ada diambil preparat jantung, di situ ya cuma ada eri, mio, endo, epikardium, miokardium, endokardium. Perinya itu pasti udah jadi sediaan yang terpisah atau preparat yang terpisah. Seperti ini, ya. Jadi di sini ada lapisan, ada dua sisi dia, ada sisi yang memiliki lemak dan ada sisi yang jaringan ikat. Nah, ini sediaan perikardium tipis banget ya, jadi cuma kayak lapisan tipis gitu ya. Oke, sekarang kita ke limfatik. Dari psikologi. Oke, sekarang kita ke sistem limfatik. Nah, kalau banyak item-itemnya kayak gini dan ada lihat ini sel-selnya. Jadi sistem limfatik itu kan organ-organnya tersusun atas jaringan limfatik atau jaringan limforetikuler. Nah, apa sih khasnya? Banyak sel limfosit berombol-berombol. Jadi pasti itu kayak titik-titik berombol-berombol ya. Ada yang bentuknya bulat, ada yang padat, ada yang longgar atau endor, ya kan? Oke. Sekarang kalau ada dilihat, di mikroskop langsung lihat, ini jaringan limfatik, berarti ini organ limfatik, ya. Lalu ada dilihat, ada kapsulnya, terus bagian korteksnya atau bagian luarnya ada nodul-nodulnya, sedangkan bagian tengah atau bagian medulanya berbentuk pita-pita. Nah, berarti ini adalah khas dari organ limfatik yang mana? Jadi dia punya kapsul, terus bagian yang dekat dengan kapsul berarti korteks itu ada nodul-nodul, sedangkan bagian yang sini nggak ada nodulnya. Nah, ini adalah organ KGB dan dia dekat ini. Kalau pewarnaannya hitam ini dia berarti pewarnaan PVG. Ya, lagi impregnasi atau silver, bukan PVG. Kalau PVG itu mewarnai sabut elastis. Kalau ini kan sabut retikuler, hitam, sama-sama hitam sih. Tapi kalau yang hitam itu sabut retikuler, berarti pewarnaannya lagi impregnasi atau silver. Kalau yang hitam itu sabut elastis, seperti di tunika lamina elastika interna dan lamina elastika eksterna yang pembuluh darah, itu baru warnanya VVG, ya. Nah, sekarang fokus pada satu bulatan ini, ya. Ini terdiri dari gelap di tepi dan pucat di tengah. Nah, yang A ditanya pucat di tengah ini, bentukan pucat yang ditunjuk namanya germinal center atau secondary follicle atau follicle juga pakai Romawi ya, germinal center. Kalau yang gelap di tepi namanya primary nodule atau follicle 1. Nah, lalu yang B, seluruh bentukan bulat lingkaran kuning. Jadi yang ditanya semuanya ini, baik germinal center maupun follicle primary ini, primary nodule, semuanya namanya lymphoid nodule, ya, atau nodulus lymphaticus atau lymphoid nodule berisi. Nah, kalau berisi berarti dia antara jaringan limfatik padat atau jaringan limfatik kendor. Yang mana?
ya. Nah sekarang ditanya bagian dan sediaan. Tadi sediaannya sudah tahu kan? Apa? KGB. Kalau bagian berarti korteks atau medula. Itu biasanya pertanyaannya bagian ya. Kalau ini berarti bagian korteks. Gitu ya. Nah, sekarang adik-adik bisa lihat, waduh ini gambar apa ya? Yang jelas ini jaringan limfatik. Tahu dari mana? Ya ini pokoknya banyak ada jaringan limforetikuler. Khas sekali seperti ini gambarannya. Banyak sel-sel bebas dan ada sabut-sabut retikuler. Oke ya. Ada yang padat? Ada. Ada yang kendor? Ada. Ada ini yang padat ya. Ini juga padat. Tetapi yang ini yang kendor. Nah kita lihat ini padat, ada yang bentuknya nodul yang paling luar. Luarnya sana. Kok bisa luarnya sana? Ya jadi lihat aja. Oh ini yang nodul, ini kapsulnya. Ini baru masuk. Kalau masuk ini baru namanya trabekula. Oh ada yang nodul, tapi juga ada yang core. Bentuknya core, bukan nodul. Berarti ini pasti KGB. Gitu ya. Tambahan lain, kalau bedanya KGB sama lien, tambahan lain ya. Bedanya KGB sama lien, di dalam nodulnya, kalau KGB itu tidak ada arterinya. Tapi kalau lien, di dalam nodulnya itu pasti ditembus oleh arteri. Namanya arteri sentralis. Jadi di dalam bulatannya itu pasti ada arteri lumen di tengahnya. Gitu ya. Sekarang yang ditunjuk adalah ruangan yang ini. Jadi dia di mana ini? Habis kapsul baru ruangan ini yang ditunjuk. Iya, berarti ditanya ruangan, berarti jawabannya depannya apa? Sinus subkapsularis. Nah, kalau sinus berisi, tadi kan antara jaringan limfoid padat atau jaringan limfoid kendor. Kalau sinus berarti isinya jaringan limfoid kendor, ya. Sediaannya apa tadi? Kaki. Yang hitam-hitam yang padat berarti ya? Betul, kan bedanya padat sama kendor gitu. Kalau padat itu lebih gelap di sediaan, kalau kendor lebih pucat. Nah ini kan pucat ini sinusnya, walaupun sempit banget ya, tapi ini pucat. Terus dari sinus subkapsularis dia akan berlanjut ke sini. Ini namanya ruangan apa kalau yang di sini? Lanjutannya sinus subkapsularis itu sinus ruangan, jadi masih sinus. Sinus kan di sebelahnya trabekula, berarti sinus trabekularis. Terus nanti dia berlanjut lagi ke sini. Nah, kalau di sini namanya apa? Sinus medularis, karena dia di bagian medula. Itu tadi sinus-sinusnya ya. Oke, ada lagi sekarang. Udah langsung aja. Ruangan yang ditunjuk panah biru. Medularis. Sinus trabekular. Sinus trabekular yang biru. Yang biru sinus. Jadi ini kan kapsul ya. Kapsul. Nah ini memang tapi masih kapsul ini. Kenapa masih kapsul? Soalnya luarnya masih lemah, masih jaringan luar. Baru yang dinamakan trabekula itu yang mana? Ini. Nah terus ini baru dinamakan trabekula. Tapi yang ini tuh masih kapsul. Berarti yang biru masih sinus subkapsularis. Kalau yang warna putih sinus trabekularis. Sinus trabekularis. Berisi dua-duanya sama, berisi Limpatik kendor. Ikan kendor. bukan ikat. Dengan limfoid atau limfatik kendor. Sediaan KGB. pewarnaan AG kremasi atau silver stain. Ya, sekarang lumen. Nama khusus lumen. Ada 3 lumen, ada bisa lihat di sini. Yang ini yang apa? Yang tunjuk warna kuning. Kan ini ada 3 lumen, 1, 2, 3. Ini ada lagi sebenarnya. Yang ini tuh lumen apa? Ada valve-nya ya. Ini ada
pembuluh limfatik. Berarti yang maksudnya pembuluh limfatik. Pembuluh limfatik, tapi di sini ada kata-kata khusus. Nah, di kuliah itu ada pembuluh limfatik aferen dan pembuluh limfatik eferen. Nah, harus bisa bedain ini aferen atau eferen. Ini kira-kira di luar yang mau masuk apa dia di dalam yang mau keluar? Di dalam. Karena dia dikelilingi oleh medula, oleh area medula. Ini kan cord, medullary cord dan sinus medularis kan. Berarti ini kan area medula. Ya, berarti pembuluh limfatik ini ada di dalam dikelilingi oleh area medula. Di area medula berarti lebih tepatnya di area hilus dia. Ya, bayangin KGB hilusnya itu kan di area medula. Nah, berarti dia apa? Aferen apa eferen? Masuk. Eferen, huruf E. Ya, pembuluh Keluar, mau keluar. Pembuluh limfatik eferen. Kalau pembuluh limfatik aferen dia itu di luar mau masuk. Berarti dia itu di luarnya kapsul. Nah, di luarnya kapsul. Kelihatan kapsulnya dan kelihatan korteksnya. Dia masih di luarnya. Nah, itu baru pembuluh limfatik aferen. Seperti contohnya ini. Coba lihat gambar yang ini ya. Ini kan lemak-lemak. Nah, ini kan kapsulnya. Ini korteks. Yang ditunjuknya di luar. Berarti aferen. Aferen. Nah, ini juga ini kapsul. Ini baru korteks. Nah, ini di luarnya ada kapsulnya. Ini juga sama. Ini kapsulnya. Ini korteksnya. Ini jaringan ikat kan sekelilingnya bukan jaringan limfatik, lemak, jaringan ikat. Nah, ini pembuluh limfatiknya. Jadi semuanya ini pembuluh limfatik aferen. Ya. Kalau pembuluh limfatik pasti ada katup. Pasti. Kita pasti tunjuk yang ada kelihatan katupnya. Ya. Oke, sekarang ini gampang tadi sudah ya. Ruangan yang ditunjuk huruf A. Sinus medularis. Ya, sinus medularis berisi Jaringan limfatik kendor. kan sinus ya, jaringan limfatik kendor. B, bentukan yang ditunjuk B, huruf B. Kayak ini. Ini bentuknya bulat kan? padat. Ya kan padat. Nama bentukannya apa? Apakah itu berbentuk bulat? Tidak. Core. Berarti namanya adalah medullary core. Jadi pokoknya ya di medula dekatnya sinus medularis itu yang kendornya, yang padatnya di dekatnya pasti medullary core. Itu udah sebelahan ya. Jadi kalau kayak ini medullary core, ini sinus medularis. Ini sinus medularis, ini medullary core. Ini medullary core, ini sinus medularis. Itu ya. Terletak pada bagian medula sediaan KGB. Sinus apa sebenarnya? Sinus pemaris. Enggak, sinus medularis. Terus ada Gampang, ruangan yang ditunjuk langsung. kapsul. Depannya apa? Sinus. Sinus kapsul. Bentukan gelas yang ditunjuk gampang. Primary nodule ya, atau folikel satu. Hah? Oh, sebentar. Sudah? Organ limfatik yang mana? Berarti ini menanyakan organ tersendiri, tapi sudah ada clue-nya bahwa ini organ limfatik. Nah, kita lihat, oh iya memang benar ini jaringan-jaringan limfatik. Ya, kalian bisa lihat ini jaringan limfatik. Tapi lihat permukaannya berlekuk-lekuk. Ya, lalu ditutup oleh lapisan tebal ini adalah epitel. Epitel apa ini? Pipi berlapis.
tanpa tanduk. Terus dia berlekuk-lekuk membentuk apa? Kalau epitelnya masuk-masuk berlekuk-lekuk membentuk apa namanya? Kripta. Nah, ada kripta. Nah, oke, jadi ini organ apa? Tonsilla palatina. Karena apa? Epitel pelapisnya adalah lapisan epitel berlapis pipi tanpa tanduk dan kriptanya dalam. Ya. Organ limfatik yang mana? Yang mana organ limfatiknya? Yang bawah itu Bagian bawah, bagian atas. Ini organ limfatiknya ya. Ini ada nodul-nodulnya kan, limfoid nodul. Tapi ditanya organ limfatik yang mana? Oke, ini organnya. Di dekatnya ada kelenjar seperti ini. Kita lihat permukaannya. Permukaannya juga ditutup tebal ini juga epitel. Tapi kriptanya tidak ada. dangkal ada tapi dangkal. Epitelnya epitel apa ini? Sama kayak tadi enggak? Iya, Sama berlapis pipi tanpa tanduk. Dan jadi organ limfatik yang mana ini? Tonsil. Tonsilla lingualis di dekat dengan kelenjar Weber yang ada di lidah. Oke, organ limfatik yang mana? Ini organ limfatiknya. Ini semua di jaringan limfatik ya. Nah, ini yang ininya penutupnya. Iya, berderet silindris nih, ada sel goblet-nya. Terus ada kriptanya, tidak ada yang cek-cek begini ya, tidak ada ya. Berarti pokoknya kalau ada epitel itu pasti tonsil. Tinggal tonsil yang apa kan tonsil itu ada 3. Nah ini tonsilla farinea atau farinica ya. Karena epitelnya berderet silindris dengan sel goblet. Dok, izin tadi tonsil ciri khasnya ada epitel ya? Iya, betul. Tonsil itu organ jaringan apa? Organ limfatik yang ditutup oleh epitel. Dia ada kapselnya ada, tapi luarnya ditambah lagi epitel. Ini kapselnya itu yang ini masih ada kapselnya tipis ya. Organ limfatik yang mana? Langsung. Kristal dalam ya? Iya, kripta bukan kristal. Palatina. Ya, depannya apa? Tonsilla palatina. Ini epitelnya kan berlapis pipi tanpa tanduk, kriptanya dalam. Organ limfatik yang mana? Tonsilla, jangan lupa depannya ya. Tonsilla palatina atau tonsilla palatica ya. Organ limfatik yang mana? Tonsilla Kita dangkal, lingula kan? Tonsilla lingula. Ini yang betul ini. Farinea ya. Kadang-kadang dia ada kripta tapi dikit banget. Tapi ini loh, ini kan berlapis silindris. Oh, Ya kan? Nah ini masih silindris ini. Berarti ini tonsilla farinica atau farinea. Oke, lanjut. Oke, sama langsung jawab. Tonsilla palatina. Tonsilla palatina. Nah, ini udah beda lagi ya. Ini sudah beda organ lagi. Coba kita perhatikan organ ini. Adik-adik bisa melihat ada nodul-nodul dengan ya tengahnya ada arteri harus jeli. Ini loh arterinya, ini nodulnya. Ini nodulnya, ini arterinya. Kan padat kan ini? Nah, yang ini itu yang tidak ada nodulnya. Nah, yang ada nodulnya dinamakan pulpa putih. Yang tidak ada nodulnya dinamakan daerah pulpa merah. Oke, jadi jawabannya apa yang ada yang tunjuk? Pulpa merah. Nah, kalau ada pulpa putih, ada pulpa merah dengan tanda tadi apa? Pulpa putih adalah limfoid nodul yang ditembus oleh arteri. Itu pulpa putih ya. Nah, kalau ada pulpa putih, ada pulpa merah, berarti sedianya Lihat. lien ya, atau limpa atau
disiplin ya. Nah nanti di pulpa merah sendiri itu ada bentukan dan ada ruangan ya. Bentukan berarti yang warna pink, ruangan yang kosong. Bentukannya namanya apa kalau pulpa merah? Cord juga, tapi depannya apa? Sama kayak pendulary cord, namanya sama cord karena bentuknya sama-sama kayak pita-pita gitu. Tapi depannya apa? Bill rod cord atau splenic cord. Ada di kuliah ya. Bill rod cord atau splenic cord. Nah, ruangannya namanya sinusoid. Karena itu adalah pembuluh darah kapiler, bukan sinus yang dialiri oleh jaringan limfoid kendor, bukan. Tapi ini adalah sinusoid ruangan ini. Ini namanya sinusoid. Dia itu adalah kapiler yang mengalami modifikasi. Dia dinding-dindingnya itu tidak kontinu atau diskontinu. Jadi dia termasuk kapiler tipe diskontinu. Dia yang memungkinkan sel-selnya itu keluar masuk dengan lebih bebas dibandingkan dengan kapiler tipe kontinu. Jadi adik-adik bayangkan ya, klien ini punya peredaran darah terbuka di dalamnya. Jadi karena dia sinusoid, sel-sel darahnya itu bisa keluar dari dalam sinusoid dan mengumpul di sini menjadi Bill rod cord ini. Jadi kalau ada dibaca di teori, Bill rod cord itu adalah kumpulan dari sel-sel apa saja, bisa eritrosit, bisa neutrofil, bisa eosinofil, bisa monosit, itu ada berkumpul menjadi Bill rod cord. Jadi Bill rod cord itu bukan jaringan limfoid padat, sinusoid bukan jaringan limfoid kendor. Isinya darah sel darah putih. Isi ada sel darah putihnya, ada sel darah merahnya, ada. Ya, tapi bukan getah bukan cairan limfe, bukan cairan getah bening. Ya. Isinya darah. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini bentukan seperti ini tetap jaringan-jaringan limfatik ya. Dan ada ini tuh ada jaringan ikat yang di tengah-tengahnya, berarti ini tuh adalah trabekula yang terpotong dan di dalamnya ada lumennya. Berarti trabekulanya itu dialiri oleh pembuluh darah. Nah, ini khas pada lien. Trabekulanya itu tebal dan bisa dalamnya dialiri oleh pembuluh darah. Jadi jawabannya kalau ada pertanyaan seperti ini jaringannya lien pulpa merah ya, tapi yang ditunjuk itu jaringan ikatnya di tengah-tengah sini, itu trabekula berarti. Jadi nama khususnya adalah trabekula lienalis. Nah, kalau ditanya lumen yang ada di dalamnya trabekula dinamakan arteri trabekularis atau trabekular arteri. Ya. Kalau adik-adik tidak yakin itu arteri atau vena, boleh ditulis A atau V trabekularis. Ya. Kalau pilihannya kalau A. Semuanya tulis itu. Satu. Pilihnya paling apa? Terserah saya siapa. Kalau pilihan ganda, kita ada jawaban pilihan arteri, ada jawaban pilihan vena. Pasti nanti di situ di fotonya akan ada dua lumen yang pasti harus bisa dibedakan mana arteri dan mana vena. Ya, kita juga nggak akan menjebak-jebak banget ya. Oke, ini apa? Arteri sentralis. Ya, arteri sentralis terletak pada bentukan nodulnya apa namanya? Apa? Enggak, tadi apa? Limfatik nodul di lien itu namanya apa? Pulpa putih atau white pulp. Jadi kita pengen jawaban pulpa putih karena udah jelas ada arteria sentralis. Jadi pasti ini di lien karena limfoid nodulnya ada arterinya. Jadi harus dijawab pulpa putih. Iya, memang kayak white pulp.
itu pulpa putihnya. Makanya di teks itu dinamakan white pulp dan red pulp. Kenapa kok red pulp? Karena tadi isinya itu sinusoid kan darah. Memang warnanya merah. Dan yang pulpa putih itu memang warnanya kayak daging. Gitu. Iya. Nah, ini masih lihat di area. Kalau lihat area sebenarnya berarti area mana ya? Ya, pulpa merah ya. Ada sinusoid dan ada gilrotor. Nah, lalu yang ini bukan trabekula ya, bukan. Ini adalah suatu arteri. Arteri ini sebenarnya arteri itu lumennya kecil, setara kapiler. Dia itu setara kapiler, tapi punya pembungkus yang sangat tebal. Ya, dia itu setara kapiler, sebenarnya lumennya ini setara kapiler, tapi pembungkusnya tebal banget. Nah, ini namanya sheatheded artery. Sheatheded, sheatheded. S-H-E-A-T-E-D. Sheatheded artery ada ya, ini ada ya. Terletak di daerah pulpa merah. Ya, ini ya, lihat baik-baik. Ini khas sheatheded artery. Ya, bukan trabekula. Trabekula itu lebih gede lagi ya, lebih besar lagi. Oke, mana yang sheatheded artery? Pantang yang mana? Hitam, sheatheded artery. Nah, sekarang yang ini kan sama ya, ini sheatheded artery sama yang tadi. Ini semuanya pulpa merah nih ya sekelilingnya. Ini sinusoid kan? Ini sinusoid ya. Lalu di sini gilrotor. Sekarang di sini ini tuh ada lumen lagi, mungkin kurang jelas ya. Tapi di sini tuh ada lumen arteri lagi ya. Dia itu sebenarnya levelnya itu lebih besar. Kalau ini kapiler, ini tuh levelnya sebenarnya arteriol. Ya, lebih tebal. Tapi dia nggak punya dinding yang tebal ini. Dinding yang tebal ini namanya Schweigger-Seidel sheath. Ya, ada di kuliah ya. Schweigger-Seidel sheath. Itu nama pembungkus dari sheatheded artery. Nah, kalau arteri yang ini tidak punya itu, namanya adalah pulp artery. Pulp artery. Keduanya sama-sama terletak di pulpa merah. Nah, kalau ini kan juga sama ya, pulpa merah, tapi di sini kan gede banget. Ini apa? Ini trabekula. Berarti yang ditunjuk lumennya. Ya, arteri trabekularis. Ini kalau mau bandingin besarnya trabekula sama sheatheded artery. Ini loh sheatheded artery, cuma segini aja. Trabekula itu lebih besar. Nah, ini yang sheatheded artery. Sheatheded artery. Oke. Dampak apa? Apa? Lumen arteri sentralis. Nah, arteri sentralis itu bisa lebih dari satu deh. Ini kan ada lagi di sini. Nah, ini lebih dari satu ya. Kalau arteri sentralis terletak pada bentukan pulpa putih. Nah, sekarang perhatikan yang B. Ditanya daerah. Kira-kira apa ya? Ya, apa? Zona marginalis. Jadi B ini adalah perbatasan antara pulpa putih dan pulpa merah. Namanya zona marginalis. Sediaannya adalah lien atau limpa. Gampang ya. Tangannya di situ, bentukan yang ditunjuk. Bentukan. Kalau daerah
Gelombang merah, tapi tanya bentukan. Pita. Ya kan pita-pitanya itu apa? Bill. Bill cord atau splenic cord. Ya. Billboard. Kalau yang putih-putih tadi pertanyaannya apa? Sinusoid. Ya kan selesai jawabannya. Pertanyaannya apa biasanya? Ruangan. Iya, ruangan. Disediaan apa? Iya. Ya. Kalau ini apa? Oh, itu arteri. Shaded apa? Nah, kalau ada lihat ini, dua ini sebenarnya masih di dalam kurva putih. Oh iya. Ini sama ini. Ini masih di dalam kurva putih. Berarti ini arteri sentralis. Oh, bisa banget. Iya, bisa banyak, bisa lebih dari satu. Bentukan yang ditunjuk warna hitam, cepat. Sinusoid. Bentukan. Splenic cord atau billboard cord. B. Ruangan yang ditunjuk warna merah, sinusoid. Terletak pada daerah kurva merah. Ini berbeda lagi ya adik-adik ya. Jaringan ini organ yang jaringan limfatiknya seperti ini terdiri dari dua bagian, belah di luar dan puncak di tengah. Nah, yang puncak ini ada sesuatunya yang seperti ini. Nah, kira-kira ini apa? Basal cord. Nah, basal corpuscle yang ada di medula dari organ timus. Jadi ini jawabannya basal corpuscle bagian medula sediaan timus. Ya, ciri lain dari timus biasanya ini ada lemak-lemaknya. Karena kan kalau timus pada dewasa itu sudah mengalami involusi dan diinfiltrasi oleh sel-sel lemak. Ya. Kenapa sih guys dia itu Cuma serius. Karena kita mau cari. Ayo ini apa bagian yang ditunjuk? Yang gelap apa yang puncak ini yang ditunjuk? Jadi konteks keadaan timus. Tahu dari mana timus ya? Ini kan gelap, habis itu puncak, yang di puncaknya ada basal corpuscle. Ini adalah timus, tapi yang ditunjuk yang bagian korteks. Udah selesai. Ya kalau gue kortasnya itu. Nah, sekarang ada mau foto. Iya. Nah, sekarang adik-adik cari sendiri